Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh di rumah kalian masing-masing. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 4, pembelajaran 5. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak, kita ambil sikap doa dengan baik. Anak-anak, mari kita ambil sikap doa dengan baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih telah mengumpulkan kami bersama secara virtual untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh di rumah kami masing-masing. Berkatilah kami supaya bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dari awal sampai akhir pembelajaran nanti. Doa yang jauh dan sempurna ini kami panjatkan melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Santa Maria Della Strada, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, komitmen pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak diharapkan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, menyimak video dengan teliti. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui media, siswa dapat mengungkapkan saran atau masukan secara lisan. 2. Melalui video, siswa dapat menentukan simetri putar pada bangun datar menggunakan benda konkret. Materi kita hari ini adalah bahasa Indonesia, mengungkapkan saran atau masukan secara lisan, matematika, menentukan simetri putar pada bangun datar menggunakan benda konkret. Simak penjelasan materi bahasa Indonesia berikut ini. Anak-anak, ada yang tahu apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang isinya pendapat atau anjuran dari si pemberi saran kepada orang yang diberi saran. Contoh kalimat saran Ibu akan jelaskan. Berikut contoh kalimat saran. Mila ingin mendapatkan nilai ulangan tertinggi, tetapi Mila lebih banyak bermain daripada belajar. Nah, anak-anak, apa saranmu kepada Mila? Ada yang tahu saran untuk Mila? Ya, saran kita kepada Mila adalah seharusnya Mila lebih mementingkan belajar daripada bermain apabila dia ingin mendapatkan nilai ulangan tertinggi di kelas. Ibu akan jelaskan contoh kalimat saran kedua. Perhatikan ya anak-anak. Amir mendapatkan tugas meringkas buku cerita. Amir meminta uang kepada ibu untuk membeli buku cerita. Ibu mengingatkan Amir bahwa di dekat rumah mereka terdapat perpustakaan umum yang melayani peminjaman buku. Nah, anak-anak, apa saran kalian kepada Amir? Ibu harap kalian tahu ya saran untuk Amir seperti contoh yang pertama Ibu berikan. Ada yang tahu anak-anak? Ya, benar sekali. Saran kita kepada Amir adalah sebaiknya Amir meminjam buku di perpustakaan saja sehingga dia tidak perlu meminta uang kepada ibu untuk membeli buku. Anak-anak, ciri kalimat saran biasanya ditandai dengan kata sebaiknya, seharusnya, ada baiknya, lebih baik. Jadi, ketika kalian membuat kalimat saran, itu gunakan kata sebaiknya, seharusnya, ada baiknya, lebih baik. Jelas ya anak-anak? Ibu harap kalian sudah mengerti cara membuat kalimat saran.
Baik anak-anak, kita lanjut pembelajaran matematika. Cara menghitung simetri putar pada benda konkret. Baik anak-anak, perhatikan ya. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan cara menghitung simetri putar pada benda konkret. Di sini ada tutup toples, sisir, cermin kecil, gunting, dan sendok blender. Di sini Ibu sudah menggambar sisir, gunting, cermin, tutup toples kecil, dan sendok blender. Baiklah anak-anak, kita akan menghitung simetri putar sisir, tutup toples kecil, kaca kecil, gunting, dan sendok blender. Kita mulai dari simetri putar pada sisir. Kita tempati. Kita hitung ya anak-anak. Putaran pertama tidak ada. Putaran kedua tidak ada. Putaran ketiga juga tidak ada. Putaran keempat kembali ke bentuk awal. Maka pada benda sisir ini tidak memiliki simetri putar. Jika suatu benda kembali ke bentuk semula, itu simetri putarnya tidak terhitung. Kita coba cermin kecil. Ibu tempati. Kita putar ya anak-anak. Putaran pertama tidak memiliki simetri putar ya anak-anak. Putaran kedua di putaran kedua cermin kecil memiliki simetri putar. Putaran ketiga tidak memiliki simetri putar. Putaran keempat memiliki simetri putar. Jadi, simetri putar pada cermin kecil itu ada 2. Kenapa dihitung 2? Karena suatu benda untuk menghitung simetri putar itu dimulai dari sebelum ke bentuk awal atau 360 derajat. Kita mulai ke benda tutup toples kecil. Ibu tempati. Perhatikan ya anak-anak. Sebelumnya sudah Ibu pernah jelaskan bahwa suatu benda yang berbentuk lingkaran itu memiliki simetri putar tidak terhingga. Mari kita lihat. Putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, putaran keempat, dan seterusnya hingga ke titik awal. Maka itu bahwa simetri putar pada suatu benda atau lingkaran itu memiliki simetri putar tak terhingga ya anak-anak. Baik anak-anak, kita kembali ke benda
sendok blender, dan gunting. Mari kita lihat berapa jumlah simetri putar pada sendok blender ini. Perhatikan anak-anak. Ada yang tahu berapa? Saat anak-anak melihat gambarnya, ada yang bisa menyimpulkan berapa simetri putar pada sendok blender? Mari kita lihat, biar ibu jelaskan ya. Kita hitung sama-sama. Kita putar ya anak-anak. Putaran pertama tidak ada. Putaran kedua tidak ada. Bagaimana dengan putaran ketiga anak-anak? Apakah sama? Tidak ya anak-anak. Kenapa tidak? Karena bentuk bagian sini dan di sini itu berbeda. Bisa anak-anak perhatikan? Sangat berbeda ya anak-anak. Kita putar. Tidak ada ya anak-anak. Dan putaran kembali ke bentuk semula. Jadi simetri putar pada sendok blender itu tidak ada. Seperti yang ibu jelaskan pada benda sisir, itu suatu benda yang kembali ke awal itu tidak memiliki simetri putar. Jadi simetri putar pada sendok blender adalah 0. Kita hitung simetri putar pada benda gunting. Kita hitung ya anak-anak, kita putar. Putaran pertama. Putaran ketiga. Tidak ada ya anak-anak. Putaran berikutnya juga tidak ada. Hingga kembali ke bentuk semula. Jadi gunting juga tidak memiliki simetri putar. Simetri putar pada gunting itu 0 ya anak-anak. Anak-anak, ibu harap kalian sudah paham ya cara menghitung simetri putar pada benda konkret. Anak-anak bisa mencobanya kembali ya dengan benda-benda yang ibu berikan seperti sendok blender, gunting, sisir, cermin, dan tutup toples kecil. Anak-anak, setelah kalian menyimak materi yang ibu jelaskan, kalian ibu harapkan mengerjakan tugas di buku tematik halaman 164, mengungkapkan kalimat saran pada teks yang telah tertulis di buku tematik, dan tugas matematika halaman 165 menentukan simetri putar pada pelangi, bunga matahari, bintang, pohon, dan daun. Anak-anak, penjelasan materi hari ini sudah selesai. Ibu harap kalian tulis refleksi kalian di buku masing-masing. 1. Apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? 2. Apa yang kalian ketahui tentang simetri putar? 3. Benda apa saja yang memiliki simetri putar? Untuk aksi pembelajaran hari ini, saya akan belajar menghitung simetri putar pada benda-benda yang ada di sekitar rumah. Anak-anak boleh mencobanya di rumah ya. Kesimpulan pelajaran hari ini, tidak semua benda mempunyai simetri putar. Baiklah anak-anak, ibu akhiri materi hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya anak-anak. Anak-anak, mari kita ambil sikap doa sesudah belajar.
Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala perlindungan-Mu selama proses belajar tadi. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.